Be phenomenal every day. Tak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan Maret ya guys. Nah, seperti biasa setiap kuartal Arves akan memberikan update ya dari portfolio kinerjanya. Nah, karena kemarin 2024 sudah habis tahunnya, makanya saya bikin kolom baru ya guys di sini di mana per 1 Januari 2025 portfolio Arves kan yang dari awal 2024 2,5 M menjadi 2,7 M-an. Dan sekarang di Q1 2025 kita bisa cek ya untuk portfolio Arves ini ada di angka 2,831 M ya guys. Nah, ini per tanggal 27 Maret. Besok sudah libur bursa jadi ini sudah closing ya penutupan untuk Q1 2025. Nah, dengan 2,831 M ini berarti selama Q1 2025 portfolio Arves mengalami peningkatan sekitar 4,73%. Nah, itu kalau kita hitung dari 1 Januari 2025 ya. Namun kalau kita hitung dari sejak diluncurkan atau tahun 2024 berarti portfolio Arves dari 2,5 M menjadi 2,8 M itu artinya mengalami kenaikan 13,24% ya. Kalau kita compare dengan IHSG sendiri itu Q1 ini minus cukup dalam ya, minus 8% ya. LQ45 malah minus 11% dan Kompas 100 ini cukup parah ya, minusnya 12%. Nah, bagaimana dengan portfolio teman-teman semua ya di Q1 2025? Semoga ya portfolionya juga sama-sama cuan ya guys. Nah, selain compare dengan ini, saya tentu akan juga selalu compare dengan reksadana ya. Kita benchmark juga dengan para fund manager. Nah, kalau kita lihat di websitenya Bareksa ya untuk reksadana ini semua jenis reksadana ya kita cari, kemudian teman-teman juga bisa compare untuk yang reksadana saham aja ya. Nah, kita cari yang year to date-nya paling tinggi ya, yang descending. Nah, di sini nomor 1 itu reksadana syariah BNP Paribas ya guys. Wah, ini luar biasa, dia performanya 9,6% ya. Nomor 2 ada Narada Campuran, nomor 3 ada eSpring ya. Nah, dengan Arves 4,73 berarti kalau kita compare dengan reksadana di seluruh Indonesia kita ada di urutan kedua, kalah dengan hanya ini ya reksadana syariah BNP Paribas. Nah, kita coba cek ya, ini BNP Paribas ini ternyata Greater China Equity Syariah USD. Jadi dia mata uang USD ya guys, bukan rupiah. Kalau kita lihat fund fact sheet-nya pun, nah saham-saham yang dimilikinya juga seperti BYD, JD.com ya, terus ini Taiwan Semiconductor, kemudian ada Trip.com maupun Xiaomi ya. Nah, sebenarnya kurang apple to apple karena investasi sahamnya berbeda ya, kita di Indonesia sedangkan di fund ini itu di asing ya. Dia tidak masuk di saham-saham yang ada di Indonesia dan mata uangnya USD. Oke, kemudian saya juga akan membahas sedikit ya di mana ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya dari salah satu member Arves. Nah, ini saya rasa juga perlu saya sharingkan. Nah, saya sebenarnya suka ya dengan member-member Arves ini karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu pertanyaan yang bersifat fundamental dan kita juga diajak untuk berpikir ya. Jadi sama-sama bisa bertumbuh guys. Orang ini cukup aktif bertanya dan dia menanyakan ini ya, dia sukanya bertanya bahasa Inggris ya. Jadi kita tim Arves juga menjawabnya dalam bahasa Inggris ya. Tanggal 13 Maret itu dia bertanya, "Hai Arves, how much would be the fair price for BMRI?" ya. Jadi dia tanya tentang saham Bank Mandiri ya guys. Nah, kita menjawab ya. Ada dua pendekatan kalau kita melihat sektor banking ya dari sudut pandang Arves. Pendekatan pertama itu general fair value, artinya secara umum fair value bank itu 1 kali PBV. Kenapa? Karena bank itu tipe perusahaan yang balance sheet-nya ya, yang neracanya itu terdiri kebanyakan dari liquid asset ya, seperti uang kas ya. Ya, uang kas itu nilainya 1:1 ya. Kasnya misalkan 1 triliun ya, itu value-nya juga 1 triliun ya. Nah, berbeda dengan manufacturing companies ya, karena asetnya isinya itu kan inventories. Inventories bisa mengalami penyusutan. Kemudian receivable bisa AR ya. AR ini bisa mengalami gagal bayar. Kemudian ada fixed asset. Fixed asset ini seperti mesin, bangunan, itu juga bisa mengalami penyusutan. Kalau kita mesin misalkan dicatat sama akuntannya 100 M, padahal kalau dijual di liquid ternyata nggak sampai 100 M ya. Jadi itu masih banyak mengandung unsur
asumsi. Makanya untuk, perbankan kita, tetap secara umum 1 kali PBV, tapi kalau di luar perbankan kita tidak menggunakan fair value 1 kali PBV. Nah, namun ada namunnya ya, ada bank-bank itu yang kita bisa, ukur dengan growth to PE ratio ya. Nah, kalau misalkan Bank Mandiri sendiri karena sudah terbatas ya pertumbuhannya, maka kita kasih ya sekitar 5%. Nah, kita juga bilang bahwa salah satu highlight di sektor BUMN ya, bank BUMN, itu pemerintah kan, kemarin sudah menghapus ya, hapus tagih untuk kreditur-kreditur yang tidak bayar kan. Walaupun laba ruginya tidak tergerus karena sudah dikompensasi di CKPN, namun orang-orang ini yang gagal bayar ini masih bisa mengajukan pinjaman lagi dan fresh ya. Ya, karena dia sudah dihapus dari, ibaratnya bad debt-nya itu sudah dihapus dari call 5-nya. Jadi dia bisa ajukan pinjaman. Nah, ini yang kita pakai. Sekarang yang second approach ya, pendekatan kedua. Kalau pendekatan pertama ini untuk, bank-bank yang growth ya. Sedangkan untuk pendekatan kedua, Arves sendiri itu, untuk big banks itu juga mempertimbangkan big banks also can be considered as investment for conservative investor. Nah, orang-orang yang berinvestasi di saham-saham yang seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI itu tentu orang-orang yang profil resikonya itu konservatif ya. Jarang sekali investor yang agresif berinvestasi di bank-bank seperti ini ya. Karena steadiness ya dan dividend payout given every year ya. Jadi stabil dan setiap tahun kasih dividen. Currently yield given by government bond itu 6,75% ya. Nah, saat ini itu, bond atau obligasi dari pemerintah itu memberikan bunga sekitar 6,75%. Jadi kalau kita beli bank yang kasih dividen yield di bawah 6,75, itu memberikan kita tuh indirect loss ya. Artinya itu sebenarnya kita dikasih harga yang, ada loss yang tidak langsung ya. Kenapa? Karena daripada kita belikan bank yang sudah macet, lebih baik kita taruh di obligasi yang memberikan yield itu lebih besar daripada dividennya bank. Nah, kemudian kita juga memberikan ya sejarah dari Bank Mandiri karena yang ditanyakan khusus Bank Mandiri ya. 2023 itu dividennya, per share-nya 353, 529, 360, 220. Jadi kita bilang kalau kita consider konservatif ya untuk, net profit tahun ini, maka dividennya kurang lebih Rp300 sampai Rp350. Dan ternyata dividennya lebih besar ya dari ini ya, 460 ya kalau nggak salah untuk Bank Mandiri ya. Jadi kita bilang fair value-nya untuk Bank Mandiri itu ada di sekitar Rp4.450 sampai Rp5.180. Itu harga wajarnya. Nah, kita ambil yang 4.450 untuk konservatif ya, pendekatan konservatif. Nah, if we use first approach of bank, some small bank like NSP or Bankia itu menarik karena dia itu dijual di bawah 1 kali PBV ya, dengan ada potensial growth nasian. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan kedua, mature bank, we consider the yield dividend, so we can know if the current price itu give higher yield than bond, it will consider cheap. Nah, jadi kalau market cap ya dijual sekarang untuk bank yang besar itu memberikan yield dividen lebih besar dari obligasi, ya itu tentu dikatakan ini cenderung lebih murah ya. The more yield dividend give, the more cheaper it is. Nah, tapi hati-hati karena kita harus terus mengikuti ya monthly report dari bank, dari perusahaan bank kan mengeluarkan laporannya tiap bulan untuk melihat, net profit mereka. Kenapa? Karena kalau net profitnya ini ternyata cenderung menurun, ya tahun depan ya, dividennya pun juga akan menurun dan kalau dividen menurun tentu yield-nya pun juga akan turun ya. Nah, kalau kita membeli suatu saham ya dengan pendekatan yang seperti ini, teman-teman tentu nggak akan bingung ya, nggak akan bingung dengan market karena ya di video saya sebelumnya kan saya membahas masalah cash out atau hold ya. Juga ada banyak, ada beberapa lah ya orang-orang mengatakan, "Oh ini market akan crash ya." Jadi dianggap misalkan, "Oh Bank Mandiri ini 4.000 belum murah, bisa saja 2.000 ini kalau market crash," segala macam ya. Memang betul nggak ada yang tahu ya market crash itu kapan dan memang kalau 2.000 baru dibeli ya tentu sudah sangat murah ya. Tapi kalau kita hanya mengikuti feeling seperti itu, "Oh ini feeling saya market crash ini." Jadi saya beli kalau nunggu crash. Nah itu teman-teman tidak punya, kepastian ya di dalam berinvestasi karena teman-teman, ibaratnya itu seperti
ingin men-timing market ya. Oh, saya yakin marketnya besok ini akan crash atau ini sudah mau rebound. Nah, hal-hal itu sebenarnya itu sangat spekulasi dilakukan di dalam dunia investasi. Dan kalau teman-teman ingin investasinya teman-teman ini terus linear ya, bertumbuh linear, kalau bisa ya eksponensial ya. Nah, teman-teman harus merubah ya cara berpikir seperti itu dengan teman-teman melakukan pendekatan secara bottom up. Artinya teman-teman belajari suatu perusahaan ya, perusahaannya kalau teman-teman yakin ini perusahaannya untung dalam jangka panjang, ya teman-teman pegang. Mau marketnya turun, ya teman-teman nggak usah takut karena teman-teman sudah tahu nilai dari perusahaannya. Nah, kalau teman-teman tidak mengetahui hal itu dan beli hanya karena melihat pergerakan harga, kemungkinan besar porto teman-teman itu akan selalu kalah dari market. Nah, kalau porto teman-teman tuh hampir selalu kalah dari market setiap tahun, ya lebih baik teman-teman menaruh uang itu di obligasi, jangan di pasar saham. Karena sayang sekali uang yang teman-teman sudah kumpulkan ya, sambil kerja, sambil buka usaha sudah dikumpulkan, terus tergerus ya di market. Berapapun banyak uang yang teman-teman gerojot di market, itu seperti menggarami lautan kalau teman-teman tidak bisa mengalahkan market itu sendiri. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman sukses selalu ya, semakin banyak cuannya. Dan untuk teman-teman yang mau berlibur, selamat berlibur. See you guys.